Selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian. Eh, Shalom buat kita semua. Malam ini kita akan lanjutkan Kitab Matius setelah kita melewati sampai pasal 7. Nah, jadi dari pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah khotbah di bukit. Malam ini adalah eksposisi khotbah di bukit. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kembali kami bisa lanjutkan untuk belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Sehingga setiap kami tidak hanya mengerti dengan kognitif kami, tapi kami merasakannya dan kami melakukannya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, malam ini adalah sesi ke-8 Kitab Matius, yaitu eksposisi daripada khotbah di bukit. Nah, dari pasal 5 sampai 7 eksposisinya ini, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, saudara, eh, khotbah di bukit ini sebenarnya adalah awal pelayanan Tuhan Yesus. Langsung khotbahnya intisari, puncak daripada etika kerajaan surga. Jadi fondasi kehidupan Kristen, fondasi dari etika Kristen, saudara. Ya, jadi pengajaran yang pertama dan yang utama dari Tuhan Yesus di awal pelayanannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi latar belakangnya gini. Yang pertama menurut konteks historis dulu ya. Menurut konteks historis, Matius menempatkan, sebentar saya kasih warna dulu ya. Matius menempatkan khotbah di bukit ini di pelayanan awal Tuhan Yesus di Galilea, di daerah Galilea, ya. Nah, di situ pengajaran-pengajaran penting ini merupakan ringkasan dari seluruh pengajaran. Sebenarnya sudah ada di khotbah di bukit, ya. Nah, ketika itu masyarakat Yahudi sedang di bawah penjajahan Romawi, ya. Nah, mereka sangat merindukan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan oleh Romawi. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, kita sudah bahas di sesi yang namanya intertestamental, keadaan latar belakang ketika hari itu, ya. Hari itu keagamaan, kehidupan agama dipenuhi oleh aturan hukum Taurat. Kita tahu ada 613 mitzvot namanya. Mitzvot itu syariat, syariat Taurat. Ada 613. Jadi dipimpin oleh orang Farisi, ahli Taurat yang sangat legalistik, kaku, saudara. Sehingga banyak orang malah takut dengan hukum Taurat. Merupakan ancaman ya, begitu. Oke, kita. Nah, ini petanya di samping kanan, saudara. Jadi ini Yerusalem. Yerusalem itu ibu kota Yudea, yaitu Israel Selatan. Ini Samaria, ibu kota dari Israel Utara, ya. Makanya sering disebut di Samaria dan Yudea. Yudea dan Samaria artinya seluruh tanah Israel, ya. Di sini ada daerah di mana Tuhan Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu masuk kepada babi-babi itu, ya. Ini Kapernaum. Kapernaum itu the town of Jesus. Dan ini Danau Galilea. Ada yang menyebutnya laut, sebenarnya danau. Danau Galilea, ya. Gadara ini yang ada orang kerasukan roh jahat itu, ya. Oke, apalagi ya. Ini adalah Laut Mati dan ini Sungai Yordan. Begitu, saudara. Daerah Galilea itu di sini. Ini daerah Galilea di sekitar sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, saudara. Yang kedua soal lokasi dan situasinya. Lokasi khotbah di bukit ini kemungkinan adalah di daerah perbukitan dekat Danau Galilea.
Matius 5 ayat 1 itu. Ini fotonya. Kalau kita ambil foto di daerah pinggiran Galilea, kira-kira seperti ini, saudara. Jadi kalau saudara ikut tur Israel ke Galilea, ya, Danau Galilea itu ini yang biru ini, luas tuh, dan itu pinggirannya. Ini hanya ilustrasi saja. Disebut bukit, khotbah di bukit, karena disampaikan di suatu tempat yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, bukit, saudara. Jadi jangan bukit itu dibayangkan gunung yang tinggi, bukan. Hanya dataran yang lebih tinggi daripada dataran yang lain. Ya, oke. Ya. Tujuannya apa? Tuhan Yesus khotbah di bukit ini. Yang pertama, menjelaskan etika kerajaan surga. Yesus memperkenalkan cara hidup yang baru bagi warga kerajaan surga. Yang sangat kontras dengan standar dunia dan agama legalistik saat itu. Sesuatu yang sangat baru, saudara. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Padahal hari itu banyak yang miskin ekonominya. Nah, miskin menurut dunia kan miskin ekonomi. Tapi yang berbahagia adalah yang miskin di hadapan Allah. Nah, itu khotbah di bukit kan? Etika kerajaan surga. Ya, kita sudah membahasnya di sesi 5, 6, dan 7 yang lalu. Saudara bisa ulangi. Itu detailnya itu. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Jadi, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi dan menafsirkan maknanya yang terdalam. Jadi bukan hanya tindakan lahiriah, tapi jauh dari dalam hati. Itu motivasi hati yang penting. Nah, ingat, ini terjadi sebelum kematiannya di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat sebelum kematiannya di kayu salib. Oke, berikutnya memperkenalkan nilai nilai hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi Yesus menunjukkan bahwa kebenaran sejati itu melebihi kebenaran orang Farisi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi, kamu tidak dapat masuk kerajaan surga. Nah, hidup keagamaan ini bisa salah arti. Dalam teks asli dipakai dikaiosune. Dikaiosune itu hidup nyata, kebenaran, hidup yang dalam kebenaran. Jika hidup dalam kebenarannya kita nggak lebih baik dari orang Farisi, nggak masuk surga, saudara. Ini mengerikan, loh, saudara. Coba, di antara kita yang ada nggak yang lebih baik dari orang Farisi ahli Taurat? Kalau nggak masuk surga, loh, saudara. Ya, jadi hidup ini jangan main-main. Oke, yang berikutnya, mempersiapkan murid-murid untuk hidup dalam dunia, untuk menyebarkan Injil. Itu kedatangan Tuhan Yesus tuh. Jadi khotbah ini merupakan fondasi bagi kehidupan murid-murid di tengah dunia yang gelap dan jahat. Yang ketiga, intinya khotbah di bukit itu apa sih intinya? Nah, ini. Yang pertama soal karakter kerajaan surga, saudara. Matius 5 ayat 1 sampai 12 kan? Kita sudah bahas detailnya, tapi nggak apa-apa ini untuk refreshing. 1 sampai 12. Di situ diajarkan 8 ucapan bahagia. Makarios. Saudara ingat? Makarios, berbahagialah, beruntunglah, diberkatilah. Jadi orang yang diberkati atau yang beruntung atau yang berbahagia adalah, nah ada 8 ucapan bahagia. Itu pasal 5 ayat 1 sampai 12. Isinya paradoks, saudara. Isinya itu sangat paradoks, artinya berlawanan dengan di dunia ini. Kalau yang diberkati di dunia kan yang kaya, yang kuat, berkuasa. Tapi kalau yang ajaran Tuhan Yesus sebaliknya, yang lemah lembut, yang lapar akan kebenaran, yang suci hatinya. Beda ya. Jadi bahagia sejati menurut Tuhan Yesus berorientasi pada karakter dan kekekalan. Kalau enggak percuma. Makanya bahagia tidak boleh berdasarkan harta. Karena harta itu fana. Kebahagiaannya juga fana. Kebahagiaan sejati harus sampai kekekalan. Makanya ajaran yang tekanannya karakter dan kekekalan itu yang benar. Kalau tekanannya dunia, harta, mamon, ajarannya pasti salah itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, poin nomor 2, inti daripada khotbah di bukit ini.
sebagai garam dan terang. Sebagai garam, kita dipanggil untuk mempengaruhi lingkungan. Jadi kita hadir menggarami lingkungan, berdampak bagi lingkungan, ya, mempengaruhi lingkungan, memberkati lingkungan dengan nilai-nilai kerajaan surga, memberkati sesama, menyelamatkan banyak jiwa. Itu maksudnya. Sebagai terang kita harus memancarkan kebenaran, ya, keadilan, kasih Kristus, agar kalau orang lihat hidup kita, orang memuliakan Tuhan. Ya gitu mestinya gitu, terlalu memuliakan Tuhan. Jadi terang. Dunia ini kan gelap. Poin nomor tiga daripada inti khotbah di bukit, yaitu tentang hukum Taurat, saudara. Nah, ini perlu hati-hati ini. Yang pertama, Yesus dan hukum Taurat. Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa artinya? Ini kan eh, terjadi ketika Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Nah, itu harus mengerti konteksnya. Banyak orang, enggak, gitu. Taurat masih berlaku, gitu. Padahal nggak teliti bahwa ini dikatakan Tuhan Yesus ketika belum mati di kayu salib. Ya, oke, nanti kita bahas. Yang kedua, kebenaran itu harus lebih dari sekedar agama. Makanya, jika kebenaran hidup benar kita itu nggak lebih baik daripada orang Farisi ahli Taurat, nggak masuk kerajaan surga. Karena apa? Orang Farisi ahli Taurat kebaikannya hanya lahiriah saja, hanya berdasarkan syariat Taurat. Tapi kalau yang Tuhan ajarkan harus fokus pada batiniahnya. Kebenaran itu perbuatan nyata yang berasal dari hati yang tulus, ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya tentang kasih, kesucian hati dan kesempurnaan. Ajaran Yesus menekankan motivasi hati, misalnya seperti larangan marah dan perzinahan hati. Jadi misalnya kalau dulu itu di zamannya Taurat itu berzina kalau sudah berhubungan badan. Tapi sekarang kalau orang melihat saja dan mengingininya sudah dianggap berzina. Jadi Tuhan Yesus memperdalam eh, hukum yang ada, gitu ya. Oke. Yang di ayat 48, Matius 5 ayat 48 itu kesimpulannya kita harus sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, orang suka nggak teliti ketika membaca ini. Orang pikir begini, kamu harus sempurna seperti Bapa sempurnanya, yaitu maha kuasa dan sesalah, bukan itu yang diminta Alkitab. Kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Sempurna sebagai Bapa di surga. Kita harus sempurna sebagai manusia Allah, anak Allah, ciptaan. Nggak sama, tapi sama-sama sempurna. Gitu loh maksudnya. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, ini dia. Catatan penting tentang hukum Taurat. Di Matius 5 ayat 17, dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat. Kata meniadakan ini, dalam teks asli dipakai kata lusai, yang artinya to abolish atau merusak. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak Taurat, Taurat itu salah dan sebagainya, bukan. Tapi untuk menggenapinya, gitu, saudara. Ya, ingat ini sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, untuk menggenapinya. Kata menggenapi dipakai kata plero, artinya to fulfill, finish, complete, and mengakhiri ya, expire, membuat kadaluarsa, fully preach, perfect, ya, menggenapi. Artinya gini, Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak Taurat, tapi untuk mengakhiri Taurat, untuk menggenapi Taurat, untuk melengkapi Taurat, untuk mengakhiri hukum Taurat, karena dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dipenuhi oleh Tuhan Yesus, lalu hukum Taurat selesai masa berlakunya. Itu artinya banyak orang tidak mengerti kata menggenapi. Ya, jadi Taurat itu dibatalkan, saudara sebenarnya. Efesus 2 ayat 15, kita baca dulu ya. Efesus 2 ayat 15.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, sebab dengan kematian Tuhan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini kalimat Alkitab jangan ditolak, loh, Saudara. Alkitab berkata begitu ya apa adanya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara ngerti nggak maksudnya ini ya? Jadi dulu ada hukum Taurat, ada milik orang Yahudi, ada orang yang di luar Yahudi, terpisah oleh hukum Taurat. Yang lain kafir gitu. Mereka merasa umat pilihan. Makanya Taurat dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya keduanya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, menjadi satu di dalam Tuhan. Menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Sama aja. Sebagai umat pilihan maksud. Gitu ya. Nah, makanya di Roma 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa maksudnya? Di King James dijelaskan itu. Sebab Kristus adalah end of the law. Berakhirnya hukum. Itu maksudnya. Sehingga apa? Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Semua orang percaya. Kalau dulu kan cuma Israel doang yang punya Taurat. Nah, sekarang dibatalkan supaya semua hidup di dalam Tuhan dan selamat. Gitu ya. Coba kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi, ada yang nanya gini, jika hukum Taurat kemudian dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus, lalu apa gunanya hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel? Nah, kita harus baca Galatia 3 ayat 19, saudara. Kita baca ya Galatia pasal 3 ayat 19. Saya bacakan ya. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Untuk apa kalau begitu? Ia ditambahkan, hukum Taurat itu ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Kita tahu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jelas ya. Jadi kenapa hukum Taurat diberikan kepada Israel kalau nantinya dibatalkan? Ternyata ditambahkan sementara sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Makanya hukum Taurat hanya untuk Israel. Kan begitu. Di Galatia itu kalau dibaca lengkap itu akan tahu. Nanti saudara baca Galatia pasal 3 itu ya. Di ayat 24-nya, jadi kesimpulannya gitu. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sampai Kristus datang aja berlakunya. Gitu maksudnya. Ya, Taurat sampai Kristus datang. Ya. Jadi hukum Taurat memang dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara, jika Galatia 5 ayat 4. Itulah sebabnya jika orang ngotot, enggak, Taurat masih berlaku. Ia hidup menurut Taurat, maka ia lepas dari Kristus. Ini sketsanya, saudara. Abraham diberi janji oleh Tuhan. Ya, diingatkan pada Ishak, Yakub, kemudian Taurat diberikan kepada Musa. Bangsa Israel melalui Musa. Masa berlakunya sampai di kayu salib. Setelah itu berhenti. End of Torah. Penggenapan hukum Taurat. Selesai. Itu arti to fulfill, pleroo itu artinya itu to end. Ya, jelas ya? Ya, ini dia ayatnya. Jadi Efesus 2 ayat 15. Kalimatnya membatalkan dan memang dibatalkan. Ya. Bahkan diancam lagi di Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini jelas loh, saudara. Ya. Nah, makanya sebagai catatan, semua aspek hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi hari ini. Misalnya hukum yudisial, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itu sudah tidak berlaku, ya. Berbagai perayaan hari raya nggak berlaku buat orang Kristen. Pondok daun dan sebagainya. Apa urusannya sama kita memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, ya? Nggak perlu. Nah, kemudian berbagai persembahan, persepuluhan, buah sulung, korban bakaran, semua itu tidak perlu lagi. Dibatalkan. Berbagai liturgi dalam bait Allah juga dibatalkan. Kenapa?
Bahkan Yerusalem, Bait Allahnya sudah tidak ada lagi sekarang, ya. Tetapi perlu diingat, ini yang orang lain lalu tidak mengerti. Masa Taurat dibatalkan gitu? Ada bagian Taurat yang tidak dibatalkan. Intinya, yaitu apa? Hukum kasih. Itu tidak akan pernah berubah selamanya. Tapi selain itu dibatalkan. Kasih adalah sifat dasar Allah sendiri, jadi nggak mungkin, tidak mungkin dibatalkan. Ya, di 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 13, kasih itu kekal. Dan yang paling besar adalah kasih di antara semua hal di dunia ini. Bahasa roh berlalu, semua berlalu. Tapi kasih tinggal tetap. Ya, oke, jelas. Nah, inti khotbah di bukit, poin nomor 4. Itu adalah ibadah yang tulus, saudara, sebenarnya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu, jangan asal baca. Harus bisa me, harus bisa mengekstrak intinya, intisarinya. Ya, nah, kalau memberi, diam-diam saja, nggak usah pamer. Kan begitu, ya. Apalagi kalau berdoa, jangan pamer, masuk ke kamar, biar bapamu yang tahu, kan gitu kan. Kalau berpuasa, nggak usah pakai menunjukkan muka muram, justru harus diminyaki rambutnya seger gitu. Nah itu ajaran ajaran Tuhan Yesus tuh, ya. Kemudian apalagi di sini ada hal berpuasa, ada hal berdoa, dan mengumpulkan harta, kekhawatiran, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, poin nomor 5 tentang khotbah di bukit, yaitu sikap terhadap harta dan kekhawatiran. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sebab di surga kekal hartanya. Bukan berarti kita lalu nggak bekerja sama sekali, bukan itu intinya. Prioritasnya adalah untuk kekekalan. Makanya kumpulkan harta di surga. Ya, percayalah kepada pemeliharaan Tuhan, jangan khawatir. Tuhan yang pelihara, asal kita bekerja. Sama di sini lihatlah burung di udara. Burung di udara kan bekerja, terbang, ya kan, mencari. Nah, kita juga tidak boleh pasif, harus mencari. Kita harus prioritaskan lebih dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, yang lain-lain dibutuhkan. Kan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Begitu ya. Oke, ya. Kemudian intisari dari khotbah di bukit, ya, poin 6, yaitu relasi terhadap sesama dan soal penghakiman. Kita itu jangan menghakimi. Kenapa, saudara? Sebab jangan-jangan kau sendiri juga melakukan hal yang sama. Banyak orang menghakimi orang lain, dirinya sendiri juga berbuat yang sama kesalahannya. Ini menyedihkan memang. Banyak orang itu munafik, menghakimi orang lain padahal dirinya sendiri melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian prinsip kasih, golden rule. Apa itu? Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, gitu loh. Inilah inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita harus melakukan sesuatu pada orang lain dengan cara kalau kita suka orang lain lakukan itu kepada kita. Kalau suka apa? Kalau suka diberkati harus memberkati, gitu maksudnya. Kalau orang lain suka senyum sama kita, kita pun harus senyum. Gitu, saudara. Ya, itu golden rule. Nah, golden rule-nya dunia kan nggak gitu. Dunia jangan buat jahat, nanti kamu dijahati gitu. Beda. Kalau ini proaktif, lakukan kepada sesamamu bagaimana kamu juga mau diperlakukan gitu. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, gitu kalimatnya ya. Doa yang tulus dan benar akan diberi oleh Tuhan. Tentu saja tidak sembarangan berdoa, sebab ada doa yang salah kan, saudara. Ya. Kemudian tentang adanya dua jalan dan dua dasar. Ada jalan sempit menuju kehidupan, jalan lebar menuju kebinasaan. Makanya
kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 kan kita sudah bahas tuh, Sir. Bahwa ada orang yang mengusir setan pakai nama Tuhan, ah, kesembuhan pakai nama Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan. Malah disebut orang jahat. Kenapa? Karena motivasinya untuk diri sendiri. Padahal kita harus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Nah, gitu, Saudara. Jadi harus waspada, banyak nabi palsu memang. Banyak ajaran sesat. Banyak orang yang kelihatannya rohani mengajarkan, tetapi salah ajarannya, Saudara. Makanya kita harus membangun hidup di atas dasar firman Tuhan. Dan itu diumpamakan rumah yang didirikan kokoh di atas batu karang. Tapi kalau eh, di atas pasir, ambruk, Saudara. Artinya mendengar firman dan lupa lagi nggak dilakukan. Ya, jadi panggilannya untuk sebagai pelaku firman kita semua. Oke. Aplikasinya apa hari ini? Nah, ini yang penting. Ingat, yang pertama, kehidupan Kristen bukan sekedar agama. Agamanya Kristen, percuma agama Kristen. Yang jelas, kalau cuma kegiatan agama, rohaniwan semua masuk surga dong. Enggak. Ya, motivasinya melakukan untuk siapa semua itu. Nah, jadi eh, bukan hanya sekedar melakukan ritual, liturgi, atau syariat. Bukan. Tapi kehidupan Kristen adalah bagaimana kita hidup sebagai anak Allah. Bagaimana kita hidup mengenakan nilai-nilai kerajaan surga yang sudah disebutkan tadi. Ya, itu sebenarnya kehidupan Kristen. Kemudian kita perlu poin nomor dua, kita harus ingat kita semua dipanggil untuk hidup dengan radikal. Sangat beda dengan dunia ini. Kalau dunia ini kan bencilah musuhmu gitu. Tapi kalau ajaran ini kasihlah musuhmu, memberi tanpa pamrih, hidup ketergantungan penuh dengan Bapa di surga, kan gitu. Ya. Poin nomor tiga, etika Kristen tuh selalu relevan dari dulu sampai sekarang. Jadi nggak boleh ada orang yang bicara Alkitab kan kuno. Loh, kebenaran bukan soal kuno, bukan soal baru. Kebenaran ya kebenaran, mau kuno mau enggak, tapi itu yang paling benar. Maka etika Kristen selalu relevan, ya, gitu, saudara. Sampai hari ini tentunya. Dan hidup ini pilihan, saudara. Jangan sampai kita memilih yang salah. Tanya pada diri sendiri apakah kita mau berubah dan hidup seturut pengajaran Tuhan Yesus atau tidak. Nggak usah pakai pasal yang lain dulu deh, ini dulu aja. Khotbah di bukit. Bisa nggak melakukannya? Kan begitu ya. Kasihlah musuhmu. Waduh, luar biasa. Kalau orang bisa melakukan ini, itu luar biasa. Ya, ya. Jadi, saudara, ya. Jadi kita lihat latar belakangnya, tujuannya khotbah di bukit ini, siapa pendengarnya. Pendengarnya adalah para murid dan banyak orang yang berkumpul di perbukitan Galilea itu. Ya, tujuannya adalah mengajarkan nilai-nilai kerajaan surga, bagaimana harus hidup dan seterusnya. Itu itu adalah eksposisi daripada khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini sangat terkenal, Saudara. Semua orang pernah dengar istilah khotbah di bukit. Sangat terkenal. Jadi kita harus belajar, jangan buru-buru, Saudara, kalau belajar. Ya, tiga pasal ini aja, tapi mengerti dengan benar dan melakukannya. Oh, itu udah padat sekali pengajaran Tuhan Yesus. Sudah inti-intinya itu, Saudara. Ya, baik. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Oke, mari. Silakan raise hand kalau mau bertanya. Sebentar, saya buka dulu. Ya. Oke, Pak Joko, silakan. Ya baik, Shalom Pak Wigno, selamat malam. Selamat malam.
eh, Matius 5 ayat 48. Ya, Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. ya. Tadi saya kan Bapak ngomong sedikit, tapi saya khawatir takut salah nangkep. Saya makanya bertanya, apakah kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga? Apakah kita tidak bisa, Pak? Jadi tadi apa menjadi sempurna sebagai manusia ilahi saja? Dan apakah itu berarti ada dua kesempurnaan, yang satu milik Allah, yang satu milik manusia? Begitu Pak Wiknyo, tolong dibantu. Oke, Terima baik, kasih. Halo. baik, jelas pertanyaannya. Jadi begini, kalimat itu sering disalahartikan. Seolah-olah perintah Tuhan adalah kita sempurnanya jadi seperti Bapa gitu. Seperti Bapa Hmm. itu maha kuasa dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Mm-mm. gini, kita harus sempurna. Kan Bapa di surga itu sempurna. Kita juga harus sempurna. Mm-mm. Bapa di surga sempurna sebagai Allah Bapa. Kita sempurna sebagai manusia ciptaan. Jangankan dibandingkan dengan Bapa. Dibandingkan dengan sesama aja kita sempurnanya beda-beda. Tuhan tidak bakalan menuntut kesempurnaan saya dengan anak saya sama. Ya nggak sama dong, anak saya kan masih kecil. Nah, yang diberi banyak dituntut banyak. Prinsipnya Alkitab itu. Nah, gitu. Apakah bisa sempurna? Tentu bisa. Kalau enggak, untuk apa Tuhan perintahkan? Tiap kali Tuhan perintah, oh nggak bisa Tuhan. Harus mengampuni musuh, oh, nggak bisa Tuhan. Kalau gitu terus ya nggak usah belajar. Jadi, kalau Tuhan perintahkan, artinya mungkin. Nah, sempurna itu artinya apa? Sempurna di situ dipakai kata teleios. Teleios itu Helios. artinya complete, lengkap, mature. Mature itu artinya dewasa, matang, gitu maksudnya. Nah, Mm-mm. soal kesempurnaan sudah dikhotbahkan secara khusus sih, ada playlistnya kesempurnaan. Jadi yang dimaksud sempurna bukan besok sempurna ya, nggak gitu juga. Tuhan nggak berbicara seperti itu. Kan kesempurnaan dalam hal bicara bisa dilatih lama-lama nggak keluar kata kotor. Nah kan bisa dong, kenapa nggak bisa? Tidak boleh mencuri ya bisa, tapi kan banyak aspek dalam hidup ini. Nah sempurna itu semua aspek itu ya tentu butuh waktu panjang. Gitu Pak Ya, Joko. oke. Ya, baik Pak Wiknyo. Terima kasih ya Pak. Shalom Pak. Oke, Shalom. Salam Tuhan Shalom berkati. berkati. Berikutnya Pak Epenius, silakan. Halo, selamat malam Bro Rusin. Selamat malam. Ya, silakan. Ya, saya 3 kali memang sudah siap, tapi tidak jadi-jadi hari ini. Puji Tuhan, saya bisa bertanya. Tapi Ya, yang lama dengan hari ini, eh, langsung pada pertanyaan. ya silakan. Pertama adalah kita khusus di Indonesia, ini ada 30. Saya hitung-hitung 30 gereja ini tidak sesuai dengan Pak Rosen jelaskan ini. Kalau kita hamba Tuhan ini khotbah begini, itu bisa mindsetnya berubah. Saya ikuti mulai dari 2023 itu sampai sekarang ini. Jadi Oh, puji Tuhan. harus seperti yang barusan mengajar ini, yang semua ini boleh. 30 lebih gereja yang ada di Indonesia ini itu luar biasa. Ya, Ah, ya. itu. Jadi Jadi di situ pertanyaannya yang apa? bagaimana? Pertanyaannya apa? Jadi bertanyanya 30 gereja yang ada di Indonesia ini seperti yang barusan mengajar begitu boleh. Ah, itu pertanyaan. Em, maksudnya gini ya, ada banyak gereja, Ya, lalu, ya. Tapi tidak mengajarnya seperti yang barusan jelaskan seperti ini tidak ada. oh ya, ya, ya. Ya kan Oh, cara orang itu. mengajar beda-beda ya caranya ya. Nah, Ya, sebenarnya nggak masalah sih, beda cara mengajar nggak masalah, asal mengajarnya benar yang pertama. Yang kedua, pendengarnya juga mengerti. Kalau nggak mengerti ya ya, nggak berhasil. Gitu. Ya, Pak Epenius ya. ya. Terus Barosen di situ kan begini. Kami bilang itu jangan lakukan dosa yang ini, tapi mereka lakukan ini yang itu pikiran saya sendiri atau sesuai Alkitab itu. Tidak berubah-ubah itu. Ya, artinya begini, kalau ada perintah Ya, Alkitab, misalnya, tidak boleh ini tapi dilakukan ya, itu pelanggaran. Kalau mau belajar sungguh-sungguh ya harus taat kepada firman Tuhan gitu.
Nah, itu yang sulit memang. Ya. Ya, Nah, itu yang pertama Pak Rosen. ya, oke. Terus pertanyaan yang kedua, eh, dari kejadian sampai Maliaki itu eh, Pak Rosen bisa ambilnya dari perjanjian baru atau penggenapan sini. Jadi di perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu ini juga harus seperti itu supaya itu lengkap itu bagus sekali. Karena Yesus itu kan mengajar itu bukan bikin dia sendiri tapi ambil di perjanjian lama. Ya, pertanyaannya, Itu saja. Ah, itu seperti itu saja Bapak. oke, baik. Jadi, dari Ya. kejadian sampai Maleaki, kita perlu belajar juga. Kenapa? Karena nanti masuk perjanjian baru dan kita sudah masuk sekarang, kita jadi tahu historisnya, jadi tahu sejarahnya, gitu. Karena Hmm. perjanjian lama adalah bayangan terhadap apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Itu sih, ya. Eh, baru seperti ini, maksudnya di kejadian sampai Maliaki itu ambilnya biasa barusan ambilnya itu di perjanjian baru ini. Tapi dari perjanjian baru yang sekarang sudah mulai mengejar dari mati sini saya tidak ambil di perjanjian lama itu yang eh, seperti yang perjanjian lama ambil itu bagus. Itu yang saya sangat berkati jadi itu yang bisa ambil lagi ayatnya dari situ begitu. Oh, iya, Yang ya. seperti ya itu yang bagus. Jadi saya masukkan Ya, ya. Oke, lebih baik. lengkap lagi. Terima kasih. Ya, ya, Terima kasih masukannya, ya. ya, barusan. Oke, Tuhan berkati. Nah, itu bertanya yang kedua. Ya, Itu terus? saja dulu, ada banyak tapi. Oh, Ya, iya, ya. Oke, baik. Ya. itu saja. Tuhan Yang lain berkati. dari Jawa. Tuhan berkati. Sama-sama. Berikutnya Pak Barusan. Flakos, silakan. Shalom, Shalom. selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam Selamat untuk malam. kita semua yang bisa hadir dalam OBS malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ya, Pendeta, tadi saya dengar eh, kita harus lebih sempurna dibandingkan dengan orang Yahudi itu. ya. Jadi kalimat ini memang menggambarkan bahwa pada saat itu orang Yahudi itu merasa mereka paling super sekali percaya kepada artinya yang akan memiliki kerajaan surga ya. Begitu ya. Jadi Tuhan merendahkan mereka. Apa benar begitu, Pak? eh Mungkin bukan merendahkan ya. Oh iya. Tuhan berkata kita harus sempurna itu maksudnya, eh jadi gini, Taurat dibatalkan, lalu diganti dengan hukum kasih karunia. Kasih karunia orang salah mengerti, orang pikir kasih karunia itu lebih gampang, padahal tidak, lebih sempurna. Nah, kenapa kita dituntut sempurna? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, jadi standarnya sempurna sekarang. Dulu nggak, bukan sempurna standar. Dulu, dulu standarnya melakukan Taurat. Kalau sekarang standarnya mengenakan pikiran perasaan Kristus. Nah, itu beda Iya, tuh. iya. Jadi memang orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sangat berbangga dan berbesar hati sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang di luar tidak menjalankan Taurat itu orang-orang kafir betul ya, Pak ya. Ya, benar-benar. Dulu, dulu mereka anggap rendah tuh di luar umat pilihan, gitu. Oh iya iya. Baik, dimengerti. Kemudian Oke. yang terakhir, Ya, Bapak Pendeta ini kalau di sini di Papua Barat, di Manokwari sini, saya melihat itu banyak yang tidak memahami, Pak. Memahami apa itu hukum Taurat dengan oh, ke-10 hukum Tuhan, Pak. Ah, jadi coba jelaskan Kak, 10 hukum Tuhan dengan, jadi mereka bilang hukum Taurat itu 10 hukum Tuhan itu, Pak. baik, Mohon baik. penjelasannya, Pak. Terima kasih ya. Ya. Jadi yang dimaksud kitab Taurat Iya. itu adalah 5 kitab pertama. Kejadian, Oh Keluaran, iya Imamat, iya. Bilangan, Ulangan. Itu sering disebut sebagai kitab Taurat. Oh iya iya Terus kalau iya. kita bicara hukum Taurat, orang Iya, Yahudi punya 613 mitzvot namanya. Itu aturan atau syariat. syariat. Ya, Iya syariah. iya. Itu 613. Ya. Hmm. Nah, Iya. tapi bisa juga perjanjian lama keseluruhan karena perjanjian lama disebut kitab Taurat dan kitab para nabi.
Nah, gitu, tergantung konteksnya. Sedangkan 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan itu Iya. adalah di dalam hukum Taurat memang. Itu intinya hukum Taurat yang diberikan kepada Oh, Musa kan di Gunung Sinai. Nah, iya. itu 10 itu juga Taurat sama. Oh, gitu. Semua Jadi itu Taurat. iya, tadinya saya juga berpahaman begini, Pak. Taurat itu yang tadi aturan-aturannya yang sampai sebanyak tadi itu merupakan apa namanya turunan-turunan dari setiap 10 ketentuan yang tadi itu dirincikan, diturunkan sampai sebanyak begitu. Ya, itu benar. Iya, iya. Itu Oh, benar. iya, iya, siap. Ya, Oke, oke. itu saja. Terima kasih Bapak Pendeta, Oke. sangat jelas. Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Filipus. Silakan Pak. Malam Pak Vignia. Selamat malam. Pak, saya mau tanya, kalau di Perjanjian Lama itu kan yang menganu apa di Bait Allah itu kan kebanyakan dari orang Lewi ya Pak ya, yang Imamnya menguasai lah. maksudnya. Yang mengurus Bait Allah kan dulu orang Lewi. Ya, Tapi setelah di Perjanjian Baru itu kok kenapa berubah jadi orang Lewi jadi ke orang Farisi dan Saduki? Itu oke. orang-orang Lewinya itu kemana Pak ya? Ya, orang orang Lewi masih ada, Pak. Orang Lewi masih ada. Tapi Heeh. tapi sudah tidak terlalu berfungsi seperti dulu lagi. Gitu. Oh, Jadi eh, makanya keimaman Tuhan Yesus tidak disebutkan melalui imam suku Lewi atau Harun. Keimaman oh, Tuhan Yesus dari Melkisedek. Beda, oh, beda gitu ya. jalur. Karena suku Lewi, Imam Lewi ini hanya merupakan bayangan yang akan terjadi. Yang sebenarnya imam besar itu adalah Tuhan Yesus. Melalui jalur Oh, apa? Melkisedek. Kalau yang ini kan melalui jalur Harun dan suku Lewi kan, yang lama. itu untuk peralihannya itu disebabkan oleh apa itu, Pak? Kok tiba-tiba ganti gitu aja? Karena kedatangan Mesias. Oh, Kan hukum Taurat berlaku sampai yang dijanjikan itu datang, sampai Mesias lahir datang. oh, Sama ya, para ya, nabi ya. begitu. Waktu Tuhan Yesus ada, nabi masih ada, tapi sudah nggak disebutkan, udah tidak terlalu penting lagi, Oke, ya. ya, 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 ya. Terus Mm, yang kedua ini, Pak, ya, kalau dilihat dari petanya itu, ya. Galilea itu ada di Samaria, Pak ya? Di utara, betul. Berarti kalau gitu itu kan pelayanannya Yesus sebenarnya bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang Galilea gitu ya. Orang Galilea zaman itu kan eh, pelayanannya di Galilea kan orangnya orang Yahudi juga sama. Oh, loh, lah kalau kalau saya mem- kalau pikiran saya itu kan dulu kan tahunya itu orang Samaria sama orang Yahudi itu kan nggak cocok gitu kan. Berarti kan, Galilea kan bukan Samaria, Pak. Samaria itu kota sendiri. oh gitu. Ya, daerah Galilea kan luas sekali. Ada Kapernaum, ada ini, ada itu, ada Samaria agak ke kiri, ke bawah. Beda, beda. Oh gitu ya. Berarti, oh, oke lah. Ya 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 udah kalau gitu Pak. Mm. Mantanya itu aja. Oh Berarti ya, kalau terus barang yang murid-murid Yesus itu orang Yahudi Pak di tetepannya Pak ya. ya, ya. Karena Oh, Matius ditujukan hmm. kepada orang Yahudi. Oke. Tak kirain Matius, dia orang Samaria gitu. enggak, orang Bukan, bukan Yahudi. ya. Dan tentu Oke. saja orang Samaria mungkin saja ada di antara mereka yang ngumpul rame-rame itu, Pak. Ya mungkin aja, cuma nggak ditulis. Oh. Ya wes kalau gitu Pak, terima kasih Pak untuk Oke, penjelasannya. berarti Ibu Meme, silakan. Halo, Pak Shalom, Pendeta Wigno. Selamat shalom, malam. selamat malam. Suara saya kedengaran ya, Pak ya? Ya, jelas. Ya, makasih Pak. Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih, khotbah Matius dimulai dari 8 berkat tuh yang tertulis di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ya, Terus kan Pak ada itu bedanya tuh. Khotbah Lukas dimulai dengan 4 berkat dan 4 juga kutukan.
Itu Lukas 6 ayat 20 sampai 26 Pak. Nah, berkat Matius itu kan Pak bersifat rohani, miskin di hadapan Allah, lapar dan haus akan kebenaran. Sedangkan di berkat Lukas bersifat konkret, miskin, lapar sekarang terus menangis lagi sekarang Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, mengapa sih khotbah di bukit begitu berbeda dalam Matius dan Lukas ya Pak ya? Oke, pertanyaan ini jawabannya nanti kenapa? Karena Matius, Markus, Lukas, tiga Injil yang pertama ini dinamakan Injil sinoptik. Pak Lim cek napa tilium kan tadi papa mak tik gitu dan tempat tuh endo boy ini dua nak. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik Iya Pak. karena memiliki kemiripan satu sama lain. Tapi tetap saja ada bedanya. Nah, nanti kita akan lihat setelah masuk ke Markus, Lukas, terus kita rangkum Injil sinoptik ini kesamaannya di mana, bedanya di mana. Jadi saling melengkapi dan ada saling menjelaskan juga satu sama lain. Gitu. Nah, setelah itu baru kitab Yohanes yang bukan kitab Injil sinoptik, Injil Yohanes namanya. Jadi itu jawabannya nanti, ya. Karena ada contohnya Matius dan Lukas. Silsilahnya Tuhan Yesus saja beda. Bukan berarti salah. Saya sudah pernah jelaskan deh itu. Karena satu eh, menelusuri dari sisi Yusuf, satu dari Maria. Itu, ya. Saya Karena ingat semua itu berbahagia gitu Pak. Tapi ya, ada juga kutukan. ya, ya. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh, Saya boleh. pertanyaannya ini Pak ya. Eh, Pak, bagaimana sih firman itu jadi buku ya Pak ya? Maksudnya? Kan sekarang ini kan firman kan jadi buku nih. Oh, Macam jadi mana? Alkitab maksudnya? Ya, Oke, oke. Nah, itu cerita panjang sekali. Tapi intinya begini. Ketika Musa menerima dua loh batu, ya, itu singkat kata sudah diajarkan kepada Israel, ya kan? Musa menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab ditulis di kulit binatang, kan begitu kan? iya Pak. Kulit binatang lama-lama rusak, disalin lagi, disalin lagi, disalin lagi, terus begitu. Sampai masuk zaman Perjanjian Baru. Bentuknya masih gulungan, gitu kan? Sampai suatu hari dicetak. Jadi itu merupakan proses panjang ribuan tahun. Jadi Perjanjian Lama itu 1400 tahun ditulis. Sedangkan Perjanjian Baru maksimum cuma 100 tahun. Jadi itu proses panjang tuh ceritanya. Gitu. Oh ya Pak. Mengerti Pak. Ya, Ya Pak. oke. Itu saja? Makasih. Itu saja Pak. Makasih ya Oke. Pak. Tuhan Ya, Yesus Tuhan berkati. memberkati. Shalom. Shalom. Berikutnya, ya Lika, silakan. Selamat malam, Bapak Gembala. Selamat malam. Belum Muksi ya? Muksi Leho. Agak udah agak mulai ngantuk. Oh, sudah jam berapa di sana? Jam 9. Udah Oh, minum obat oke. tidur soalnya, Umay. Oh, ya ngantuk. Muksi Hmm. Leho, emang. Hả? Muksi Leho. Muksi Leho, Muksi. Muksi Leho. Sức khỏe Ya, san thấy ya. kín hong. Sức khỏe san thấy kín hong. Muksi. Hmm. Bapak Gembala, Ya. sehat selalu. Ya, terima kasih. Sheshe. Toce. Muksi dong Toce. Selamat Oke. malam Pak Minyo dan Ya, juga malam-malam. semua Ada Bapak Ibu pertanyaan? yang ada di dalam tim PA malam ini. Saya mau bertanya Pak, berarti ketika kita memberi sedekah secara sembunyi itu termasuk mengambil langkah sikap bijak tidak share dalam media sosial itu langkah ini termasuk salah satunya tidak sembarangan men-share di media sosial gitu ya Pak ya? Karena Eh, begitu. yang di-share apa dulu? Contoh kita memberi makanan atau sembako kayak gitu sederhananya Pak. Oh, sebenarnya ya, di-share di sosial media atau tidak, itu adanya di hati. Kalau orang memang tulus memberinya di-share juga nggak apa-apa kok. Oh gitu ya Pak ya. Ya, asal tulus ya, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pamer ya salah di hadapan Tuhan.
Gitu. Kemudian bagaimana jika misalkan orang itu ada orang melihat di media sosial itu dan orang itu mungkin salah paham, pamer apa gitu. Kalau menimbulkan pikiran seperti itu di orang lain, apakah Yang salah ya orang itu, kenapa negatif thinking? begitu ya Pak ya? Iya dong, kalau kita nggak pamer, dianggap pamer ya biarin aja. Sekarang begini, contohnya saya ya, Ya. wah supaya ngetop nih bikin OBS. Nah, gimana? Oh, begitu. Terus saya gini, ya daripada nanti dibilang mau ngetop ya, saya tutup aja deh OBS-nya nggak bikin lagi selamanya. Nggak begitu dong, ya kan? Oh, iya iya Pak. Orang bicara apa aja terserah. Yang penting kita tulus, mau memberkati orang. Baik Pak. Ya, Satu lagi boleh Pak? boleh. Pak, ini mungkin pertanyaannya mungkin di luar konteks hari ini. Saya Oh, oke. mau minta sebuah saran bijaksana apakah yang bisa saya berikan kepada teman saya, karena Hmm, saya melihat dia itu kerjanya itu nonstop. Jadwal kerjanya itu bisa dibilang dari jam 8 pagi sampai jam 6 nanti mungkin dia masih ngisi kegiatan lain dan juga sampai sekolah Alkitab. Tapi beberapa kali mungkin kalau kita ada pertemuan gitu, dia sering kali bilang, aku ini merasa aku selalu, terutama kalau di gereja dia kan pelayanannya itu ke anak-anak Pak, jadi banyak orang konsultasi. Dia sering memberi konsultasi ke orang-orang, tapi untuk dirinya itu sendiri katanya itu tidak ada. Kemudian saran bijaksana apakah yang bisa saya berikan kepada teman saya ini ya Pak ya? Dia oke. orang Jadi dia sangat sibuk, tapi juga sibuk, melayani Tuhan. ya. Nggak ada salahnya dong berarti. Salahnya apa? Dia Nggak dia apa-apa. bilang nggak apa ya Pak ya? Dia Nggak bilang apa-apa. Jadi untuk hidup dia benar-benar sangat sibuk, efektif gitu. Nah, itu bagus. Kecuali ada yang negatif. Kalau sibuk kan nggak apa-apa, bagus. berarti dengan keluh kesahnya dia untuk dirinya sendiri pun karena dia orangnya tertutup Pak. Jadi kalau misalkan dia punya apa unek-unek pribadi itu dia tidak sembarang apa Oke, tidak open. kecuali kecuali dia merasa itu terlalu berat bebannya. Kalau terlalu berat ya harus dipilih, jangan semua dikerjakan sendiri kan gitu kan? Oh, begitu Nah, ya itu Pak ya. ya dirinya sendiri yang tahu. Baik Pak. Mm-mm. Terima kasih Pak Wigno. Oke, Berkati Tuhan salam berkati ya. salam. Tuhan berkati Makasih Oma. Pak. Tuhan berkati. Ya Pak udah mulai tidur tidur. Ya oke, oke. Ya, 主耶穌基督祝福你，牧師啊！主耶穌基督祝福你，oke. Ya, 你牧 Tuhan 師啊，berkati. Kok hilang ya? Berikutnya, 多謝牧師。hmm, Terima kasih Bapak Gembala. oke. Ya, bilangin terima kasih juga. Tuhan berkati. 唔使客氣，主耶穌基督祝福你。Oke, Makasih Pak. ya. Berikutnya, Pak Kris, silakan. Halo, malam Mbak. Shalom, malam. Itu tadi pertanyaan tentang kita mesti sempurna, sama seperti Bapak kita sempurna. Ya, Eh, saya minta tolong dikoreksi karena saya merasa saya dapat jawabannya di Matius 6:33 itu, Pak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Itu kata yang dipakai ditambahkan itu kan prostetesetai. ya. Itu Terus? kan sama seperti artinya kurang lebih seperti memperlengkapi atau apa ya, membuat kita makin maju itu, Pak. Ya, Eh, karena ini kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya mencari kerajaan Allah ini saya nangkapnya dalam artian kita mencari kebenaran dalam artian konteks Alkitab tekstual. Terus kebenarannya saya lihat katanya adalah kata apa ya, kata kerja aktif, jadi maksudnya lebih ke arah praktek kepada eh, tindakan nyata di dunia ini, Pak. ya, Jadi proses kita menjadi sempurna itu bukan suatu kondisi final yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, tapi kita bergulir menuju ke arah itu kalau menurut saya, Pak. Apakah ini betul atau salah? Jadi prosesnya adalah mencari kebenaran kontekstual Alkitab, melakukannya dalam tindakan nyata,
Itu kayak siklus yang terus kita lakukan. Jadi itu sama seperti yang Tuhan Yesus bilang, kalau kita membangun di atas batu karang itu mendengar perintah Bapa dan melakukannya. Jadi selalu dua, dua proses. Yang satu nangkap secara kognitif, terus level keduanya adalah melaksanakannya, Pak. Ya. Apakah ini betul yang saya simpulkan, Pak? Terima kasih. Ya, itu itu pasti benar. Jadi intinya gini, dengan berbagai kalimat juga nggak apa-apa, kalimatnya beda juga nggak apa-apa, tapi intinya prioritasnya haruslah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran di situ dikaiosune. Dikaiosune itu yang dipakai di ayat yang lain itu. Kalau kebenaranmu tidak lebih benar daripada orang Farisi ahli Taurat, kamu nggak masuk kerajaan surga. Artinya perbuatan nyatanya itu harus lebih baik dari orang Farisi ahli Taurat. Gitu. Ini yang tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi prioritas hidup kita, carilah kebenarannya, belajar kebenaran, melakukannya. Itu sih kalau dalam kalimat sederhana. Yang Pak Kris ceritakan tadi juga benar, nggak masalah. Kalimatnya saja yang beda. Ya, soalnya kan orang-orang yang bilang, kalau sempurna seperti Bapak, ya enggak mungkin lah kita manusia. Yang mereka perdebatkan itu poin apa titik pencapaian, Pak, ada di satu titik atau ada di satu level. Padahal yang ini disebutkan Tuhan dalam pengajaran di bukit ini pun sebetulnya adalah proses yang maksudnya continue, tindakan continue itu loh, Pak, maksud saya. Ya, ya. Pak Wiknya paham maksud saya ya. Orang kan Paham, paham. seolah-olah kayak nggak mungkin lah kita mencapai ke situ ya. Kalau itunya kita nggak akan debat. Cuma kan yang Tuhan minta, Tuhan Yesus minta kita ini kan berproses ke situ mengikuti itu sama seperti tadi Ya, yang jalan sempit ini, itu. ini salah pengertian, Pak. Ya, Orang itu berpikir bahwa perintah ini adalah kita harus sempurna seperti Bapak. Bapak sempurnanya sempurna Bapak gitu levelnya itu. ya, ya, Nah itu nggak mungkin. ya, ya, Kalimat ini bukan begitu. Kita harus sempurna. Bapak itu loh sempurna, kita pun harus sempurna. Maksudnya gitu loh. Bukan kita harus sempurna seperti Bapak. Jadi sempurnanya maha kuasa dan sebagainya. Bukan itu perintahnya. Perintahnya adalah kita itu harus sempurna karena kita anak Allah. Kan Allah sempurna, kan Bapak sempurna. Kita pun harus sempurna. Bapak sempurna sebagai Bapak, kita sempurna sebagai anak. Anaknya juga bukan anak tunggal seperti Tuhan Yesus. Kita sempurnanya sebagai anak Allah. Jadi ya. kalau kita diperintah mengenakan pikiran perasaan Tuhan Yesus, ya memang begitu karena Tuhan Yesus teladannya. Tapi bagaimanapun tetap beda. Tuhan Yesus pencipta, kita ciptaan. Ya, Hmm. ibaratnya kita ini kerja di pabrik perakitan, khotbah di atas bukit ini Tuhan Yesus sedang menceritakan SOP-nya bagaimana kita untuk berjalan ke arah kesempurnaan itu, Pak. Apa Ya ini boleh. betul atau enggak, Pak? Nah, bisa saja, bisa. Karena Tuhan cerita tentang em, detailnya kan. Kalau kalau dengan musuh kasih dia ampuni. Itu detailnya tuh, value-value-nya kerajaan surga. Bisa saja, Ya, betul. Mm-mm. soalnya seperti tadi apa eh, Pak siapa tadi yang dari Papua sebelum Pak Flakos, Pak Epenius. Pak Evenius, ya itu kebetulan pengalaman saya waktu di gunung-gunung di sana memang untuk mengajar pentobat baru di sana itu seolah kita kayak mengajarkan pola hidup dengan dalam tanda kutip hukum Taurat dulu, Pak. Ya, Kamu jangan toki, jangan pukul istri, jangan apa, itu kita mesti ajar satu persatu ya, urusan kayak gitu. Jadi memang memang itu makanya tadi Pak Evenius tanya apakah saya betul kalau mesti mengajarkan kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya memang di sana harus seperti itu ngajarnya di awal. ya, ya. Ya kan Itu, kalau masih kecil kan memang begitu, Pak. Ayo jangan nakal, jangan lupa, gitu, nggak apa-apa. ya, ya itu Ya, saja Pak. Pak. oke. Terima kasih. Ya, Tuhan Berkat. berkati. Berikutnya Ibu Ruth ya, Ruth Uli ya. Ya, Ya, Pak. silakan, silakan. Saya mau tanya ini doang nih, Pak. Ada di Matius
5, Ya, eh, tolong diperjelas itu mengenai Matius 5 ayat, bentar, di mana ya? 2. ayat berapa? Nah, 41 sama 42, Pak. Oke, Itu pertanyaannya. maksudnya apa? Sebenarnya sejauh 1 mil. Nah, tolong diperjelas Pak, ayat 41 sama 42-nya. Ini dalam hal apa? Kalau ada minta ajak jalan 1 mil, kamu bisa jalan 2 mil gitu ya. Terus Oh, kalau oke. yang keempat, terus yang 42-nya dibilang kamu jangan nolak. Ada orang yang meminjam sampai berapa lama, berapa sampai habis total kah uang kita supaya kita kasih pinjam sama orang, apa kita Oke, pinjam-pinjam supaya kasih ke mengerti. orang atau seperti apa? Mengerti. Ya, Kalau baca Alkitab, ya, jangan selalu harafiah. Ini gaya bahasa. Perhatikan dari atas iya tuh. Pak. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini bukan harafiah ini. Artinya ya udah ngalah aja, jangan membalas. Jangan lawan. Artinya itu, ya. Dan itu dipakai terus gaya bahasanya di ayat 40 juga sama. Kalau ada yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, kasih aja gitu loh. Ngalah maksudnya, mengalah. Siapa yang maksa kamu berjalan sejauh 1 mil, lebihin deh 2 mil, mengalah kitanya. Begitu maksudnya. Jadi bukan jalan beneran 1 mil, jalan beneran 2 mil, bukan. Kalau yang meminjam itu Pak, seperti apa? Apakah sampai semuanya kita kasih gitu semuanya? Yang mana nih? Yang ayat berikutnya 42. Oh, oke. Ini gaya bahasa ya, bukan berarti orang utang kita kasih terus, bukan, bukan itu. Oh, Ini adalah ngalah aja sama orang. Ya, halo, Burut. Ya, artinya mengalah ini artinya. Ya, oke, oke, oke. Ya Pak, makasih Pak. ya. Satu lagi, Burut. Jadi kalau membaca Alkitab jangan terpaku pada ini, tapi seluruh Alkitab benar nggak sih suruh begitu gitu. Nanti kita akan dapatkan hikmatnya. Ya, oke, Tuhan berkati. Berikutnya Bu Farida. Ya, shalom Pak. Selamat Shalom, malam. malam. Pak, izin off cam ya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, ini saya mau tanya, tadi di slide ada hal mengumpulkan harta di surga tuh Pak. Di Ya, slide tadi tuh. Nah, ya. ini bagaimana ya cara mengumpulkan harta di surga Pak? Apakah dengan perbuatan baik kita Pak? Oke, oke. Seolah-olah kalau berbuat baik dapat poin gitu ya. Iya, makanya itu Pak. Ya, ya. Ini kan gaya bahasa juga. Oh, Bagaimana kita naruh harta di surga? Bukan itu maksudnya. Maksudnya apapun yang kita lakukan berkenan bagi kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu kan panggilannya Allah kita gitu aja. Perifrasa daripada Allah kita gitu. Artinya istilah. Padahal maksudnya berkenan kepada Allah oh gitu. jadi ini gaya bahasa aja ya Pak ya? Gaya bahasa. Jadi kalau disebut kerajaan surga siapa? Dahulukan kerajaan surga ya maksudnya yang berkaitan dengan kerajaan surga, yang berkaitan dengan kekekalan. Tentu saja yang berkenan kepada Tuhan gitu maksudnya. Oh, oke oke Pak. Ya, Iya, iya Pak. Oke. itu saja. Iya, itu aja Pak. Oke, Baik. Tuhan Makasih ya berkati. Pak. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Ivon, silakan. Langsung pertanyaannya. Ya, Pak. Ya, Mengenakan pikiran perasaan Kristus itu, Pak. ya Bisa kenapa? dijelaskan. Bagaimana kita bisa tahu, Pak? Bagaimana kita bisa tahu? Filipi Selain 2. selain selain seperti ya harus mengasihi sesama, mengasihi kalau secara realita konkretnya itu, Pak. Kan intinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kan? Iya, betul. Mengasihi Tuhan itu bagaimana? Ya jangan kita mendukakan hati Tuhan dong. Iya, iya, Bagaimana? iya. Ya Iya, mulai iya. dari pikiran, hati, dan perbuatan kita kan pastinya. Iya, iya, Nah, iya. sesama juga gitu. Apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Nah, jadi seperti Tuhan Yesus.
Bagaimana caranya mengerti? Belajarlah firman Tuhan yang lengkap dari awal sampai akhir sesuai yang benar tapi ya konteksnya. Iya, Dan lakukan. Kalau nggak dilakukan percuma. Ada banyak iya, orang kalau diajarin ngerti, ngerti, tapi faktanya jahat faktanya, kan gitu. Faktanya nggak jujur. Nah, percuma. Kalau dilakukan barulah kita mengerti yang dimaksud. iya. Ya. Menurut pengalaman setelah mendengarkan Pak Inyo itu, Pak, Hmm, saya yang membantu saya itu kadang-kadang kan tidak sadar tuh, Pak, kita. Seperti melakukan sesuatu yang salah atau yang tidak benar menurut Alkitab, tapi bukan bukan yang nyata seperti oh uh, saya tidak boleh melakukan ini. Uh, yang membantu saya itu saya kalau diingatkan seperti Pak Wekyo bilang, kamu nih anak Allah. Jadi kerajaan Allah sudah ada di bumi, sudah diterapkan di bumi itu yang membantu saya. Oh ya, kalau ikan itu, oh ya ya anak Allah tidak boleh begini. ya, puji Tuhan. Ya. Terus Ya. kalau ini Pak, saya menilai dengan menghakimi nih Pak. Umpama saya melihat seseorang di TV Pak, ya presenter di TV. Wah ini tidak baik ini Pak. Ini itu menghakimi apa enggak ya Pak? Itu namanya menilai. Tapi Setiap, boleh punya begitu boleh Pak. yo, kalau negatif thinking ya nggak boleh. Kalau menilai tok Iya. kan boleh. Artinya gini, waduh ini ngomongnya salah, nggak boleh gitu, gayanya nggak bagus. Nah, itu kan menilai. Oh iya 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 iya. Menilai Iya itu iya. bukan bukan nggak boleh, bahkan harus bisa menilai untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu harus bisa. Tapi kalau menghakimi nggak boleh. Menghakimi itu menghukum orangnya. Oh iya iya. Jadi Iya gini loh, iya. misalnya seseorang sentimen sama si A gitu ya. Awas kamu ya, pokoknya lewat depan rumahku. Nah, itu udah menghakimi itu. Atau kita fitnah. Dia tuh kan gini, 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 gini. Untuk menjatuhkan nama kita. Itu namanya menghakimi. Udah menjatuhkan hukuman. Iya iya Nah, gitu iya bedanya. Tapi iya kalau menilai, itu pendeta itu ajarannya salah itu. Itu bukan menghakimi. Itu menilai. Jangan iya dengerin iya dia. Itu menilai. Menyelamatkan banyak jiwa malah. iya. Ya, jelas? Jelas. Satu Oh, lagi Pak, boleh. boleh, boleh. Roh Kudus Pak. Kalau kita biasanya kan berdoa dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus. Terus bagaimana kita bisa um, berkomunikasi dengan Roh Kudus? Oke, baik. Jadi begini, yang namanya roh pasti tidak kelihatan secara fisik. Betul kan? Bagi Betul. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Tubuh kita baik Roh Kudus. Artinya Roh Kudus, Roh Allah ada dalam diri kita. Rohnya Bagaimana Allah kita? Bapa ya Pak? Kenapa? Roh Kudus rohnya Allah Bapa. Ya, betul. Roh Allah. Ya. Bagaimana kita berdialog? Lah, dia ada di sini ya, ngomong aja langsung. Seperti ngomong dengan Allah Bapa gitu Pak. Ya, boleh. Ya. Iya, iya. Dengan mulut bisa, dengan hati juga nggak masalah. Ya kan? Iya, Tapi begini, jarang di Alkitab atau tidak pernah di Alkitab ditulis bahwa orang berdoa kepada Roh Kudus. Nggak pernah. Pernah? Nggak ada. nggak ada. Nggak Berdoa ada. dengan Allah Makanya Bapa. kita nggak usah ngarang-ngarang sendiri. Iya, Kita kalau berdoa, Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus gitu. Ya, gitu maksudnya. Bukan berarti nggak boleh berdoa sama Roh Kudus. Kalau di Alkitab nggak ada, ya nggak usah coba-coba lah. iya. Tapi bisa ngomong-ngomong gitu maksudnya. Ya Roh bisa dong. Kudus, tolong Bisa, tolong pasti. pimpin saya, semoga seperti Pasti itu. bisa. Pasti bisa. Memang fungsi Roh Iya, Kudus kan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. iya, iya. Ya, jadi bisa. Iya, Tolong aku. Bisa. Ya, iya. oke. Terima Nah, kasih Pak Wiknya. ya, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Oke, baik. Berikutnya Pak Kris. Silakan Pak Kris. Halo Pak, Shalom. saya mau tanya suatu hal ini soal mengampuni ini ya Pak ya. Ya, Karena Tuhan waktu khotbah di bukit itu di Matius 5 di ayat-ayat yang terakhir itu kan Tuhan itu berfirman kalau kasihilah sama manusia dan
eh, kita dan berdoalah bagi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu ya Pak ya. Ya, Ya kan Tuhan juga menyamakan karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, ya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, ya itulah Pak ya semua gitu ya ya, Pak. betul. Kemudian itu sama Tuhan disamakan disamakan dengan sempurna gitu loh Pak. Karena nggak tahu ya Pak, saya salah apa betul ya? Karena itu haruslah kamu sempurna itu maksudnya mengampuni sampai kayak gitu ya Pak. Betul, Berarti. betul. Jadi yang Nah, dibahas sebelum ayat 48 itu contohnya sempurna. Mengampuni musuh itu sempurna. Kalau membunuh musuh itu orang dunia, gitu loh. Kalau maksud saya nggak sampai membunuh dah Pak ya. Cuman maksud saya kadang-kadang saya kalau baca ayat ini apa gitu kadang-kadang di pikiran saya mungkin karena saya masih duniawi juga ya Pak ya. Ini kok kayak nggak realistis ya Pak ya. oke. Gitu loh. Karena seperti apa prakteknya itu akhirnya seperti apa Oke. gitu loh Pak. Bicara realistis, itu kan Hmm. versinya dunia. Hmm. Versinya realistisnya Tuhan, buktinya Tuhan mati buat kita. Nah, itu kasih contoh kan, supaya tidak mirip dengan dunia ini. Nah, jadi kas, ampuni musuhmu, kasih musuhmu, itu perintah. Kalau bisa itu sempurna dalam hal mengampuni musuh, mengasihi musuh sempurna. Dalam hal lain belum tentu. Bicara masih sembarangan bisa aja. Nah, makanya yang namanya sempurna ya semuanya. Makanya butuh proses panjang itu. Realistisnya ya Pak ya. Apakah kalau misalnya ada orang yang sampai menikung kita sampai berbuat yang jahat banget lah ke kita gitu ya Pak ya. Apakah kalau kita mengampuni itu tuh terus kita masih ada relationship sama orang yang seperti itu? Maksud Kira-kira saya kayak kalau gitu. kira-kira kalau mengampuni itu orangnya mau bertobat nggak? Nah kan bukan tergantung kita juga Pak. Kita kan nggak tahu Pak orang itu bertobat atau enggak gitu Kenapa loh Pak. kita diampuni Tuhan? Supaya kita bertobat. Enggak, supaya kita bertobat. Iya kan? Iya, Kalau kita nggak mau bertobat, diampuni nggak? ya enggak dong Pak. Nah, iya sama, kita juga begitu. Wong Tuhan aja begitu. Kita, oh dia bertobat, ya harus diampuni. Oh dia nggak bertobat, mau bunuh kita terus, ya udah ditinggal aja. Nggak mau bertobat. Gitu ya Pak ya. Iya, Kalau pembelaan diri berarti seperti apa Pak? pembelaan diri dalam hal apa dulu? Dalam hal Jadi apa dulu? misalnya, contoh Ya, ya Pak, misalnya ada orang yang maksudnya di dalam lingkungan gereja deh, banyak orang yang maksudnya sampai menghalangi orang lain beribadah lah. Ini belum tentu dari umat agama lain loh, bisa juga dari orang yang sama Kristennya juga loh Pak. Sampai orang hmm, lain nggak bisa beribadah lah, sampai apa gitu ya. Pokoknya ya, penikung-penikung gitu lah Pak maksud ya, saya. ya Pak, kita tertibkan, kan itu bisa ditertibkan. Ambil tindakan-tindakan, tapi kasih kesempatan untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu. Contohnya di dalam gereja ada pencuri, kan ada orang lagi berdoa, dia bergerilya tangannya, bisa. Nah kayak gitu kalau ketangkep, ya udah dilepas kasih tahu, jangan balik sini lagi, mesti bertobat. Gitu, itu mengampuni, bukan gini. eh, Sering-sering sini ya, lakukan yang sama kan nggak begitu. Nah, jadi kita jangan menghukum orang melebihi yang seharusnya. Mendisiplin kan boleh. Anak anak misalnya malas didisiplin. hmm, Nah, gitu. Jadi makanya tidak bisa dirumuskan dalam bentuk syariat atau aturan agama. Kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus, harus cerdas rohnya, baru kita bisa setiap kasus kan beda ya, case by case. Gitu Pak Kris. kalau, terakhir ya Pak ya, kalau sesama Ya, pelayan Tuhan gitu Pak misalnya, ya, ya kan? Kan ya, kita rentan untuk ada clash gitu ya Pak ya. ya, Kan ada clash, terus sampai kayak ada pertikaian kayak gitu ya Pak ya. ya. Ya kan? Nah, untuk kita mengasihi, untuk kita mengampuni apa kayak gitu itu malah menurut saya nih Pak, nggak segampang itu juga loh Pak. Ya Gitu. memang nggak gampang. Apalagi kalau kita kan ya nggak tahu ya Pak, orang itu juga belum tentu bertobat gitu loh Pak. Betul. Terus kita harus Nah, seperti makanya, apa gitu loh Pak makanya bersikapnya. kalau orang nggak bertobat, nggak diampuni. Tuhan aja nggak ngampuni, tapi nggak boleh menghakimi. Artinya gini, orang itu nggak mau bertobat ya, ya udah kita nggak usah deket-deket. Nah, Contoh, berarti boleh kan Pak gitu? Nggak usah deket-deket itu kan berarti boleh juga kan Pak? boleh dong kalau orangnya nggak bertobat, kalau orangnya berbahaya, ya Ya, kan? ya.
Ngapain bergaul dengan pencemooh? Ayo, sekarang gini aja, nggak usah jahat deh, pencemooh aja. Ngapain kita? Oh, aku ampuni pencemooh, aku temenan sama dia, ikutan jadi pencemooh lama-lama. Iya, iya. Enggak dong, dia pencemooh ya menjauh lah. Ngapain bergaul dengan pencemooh? Sama, dia pencuri nggak mau bertobat, ngapain kita deket-deket dia? Mengasih dirangkul-rangkul, dia tetap mencuri. Tapi apapun dosanya, kalau dia minta ampun, harus diampuni. Oh iya, iya. Oke Pak. Tapi ada tapinya lagi. Ya, Dulunya bendahara nggak bisa dipercaya, nyolong terus. Ya udah diampuni, tapi jangan jadi bendahara lagi. iya, iya Pak. Itu. Ya, saya cuma pengen tahu garisnya itu loh apa Pak? Karena kok kok susah ya ini ya, gitu loh Pak. Kok Ya susah intinya, banget ya ini dipraktekkan kita gitu. lihat Tuhan aja, Tuhan apapun diampuni asal bertobat. Nggak bertobat, nggak diampuni. Iya Pak. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Gius Setiawan, silakan. Ya, selamat malam Pak Wijo. Malam. Pak, saya mau tanya Pak, kata berbahagia ini di Matius pasal 5 itu, khotbah Yesus di bukit. Makarios. Berbahagia itu seperti apa Pak? Sebab gini ya, dianiaya, dicela, Oke, mengerti. difitnah. Mengerti. Makarios itu Pak teks aslinya. Makarios itu artinya yang pertama bisa berbahagia. Yang kedua artinya diberkatilah. Diberkatilah orang yang dianiaya karena Tuhan. Justru itu berkat. Dalam bahasa lain, beruntunglah orang yang dianiaya karena pekerjaan Tuhan. Itu justru beruntung. Artinya dia di pihak Tuhan. Tapi sementara versi dunia lihat, oh nggak enak deh hidupnya. Gitu. Beda beda sudut pandang. Makanya delapan ucapan berbahagia itu adalah paradoks terhadap dunia, berlawanan terhadap dunia. Ya, Gitu. Gitu Pak. ya, apakah berbahagia itu seperti kita dapat upah yang benar-benar dari Bapak yang di surga Pak? Ya boleh. Kalau dari Bapak di surga oke. Itu termasuk. Ya, Ya. mengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Yuk kita berdoa yuk. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sungguh berbahagia. Kami diberkati. Tuhan berkati program online Bible Study dan semua kami yang hadir dan yang mengikuti lewat online. Kiranya setiap kami semakin disempurnakan, semakin didewasakan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu, Tuhan berkati juga. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.